Agak nyesek kalau inget tangki BBM di negara tertentu yang warnanya merah putih itu. Yang di Pakistan dikerjakan manual, kuat, kokoh, anti drama. Yang di tempat lain sudah pakai mesin mahal, kadang tiba-tiba bocor sendiri di tengah jalan. Katanya kebetulan kok sering banget ya. Mungkin tangkinya tipe yang gampang baper dan suka nangis di jalan raya. Sementara itu di Pakistan, para mekanik ini memperlakukan tangki BBM 60.000 liter seperti proyek mainan kelas dewa. Plat besi raksasa dijemur dulu kayak lagi jemur karpet lebar. Nah, mereka ukur, marking, gunting pakai alat seadanya, lalu dipukul pakai palu godam yang bentuknya kayak senjata warisan leluhur. Satu kali ayunan saja sudah cukup membuat baja mikir ulang. Aku keras atau mereka yang keras? Kerjasamanya jangan ditanya. Ada yang mukul, ada yang nahan, ada yang injek, ada yang cuma berdiri sambil pura-pura penting, tapi tetap dihitung sebagai player aktif. Mereka saling gantian, saling teriak, tapi hasil akhirnya bikin insinyur Tiongkok menangis terharu. Membalik tangki 10 ton? Wah, kalau di tempat lain sudah panggil kren berlapis-lapis. Di sini? Cukup. Ayo bareng-bareng, geng. Tangkinya diputar kayak menggulingkan drum kerupuk. Begitu berhasil berdiri, semua langsung lega kayak habis bayar cicilan terakhir. Setiap plat disambung dengan presisi yang lahir dari pengalaman, bukan kalkulator. Sekat-sekat dipasang rapi, dilas tanpa putus, padahal posisi kerjanya jongkok seharian. Lutut mereka mungkin bukan dari tulang, tapi dari bahan yang sama dengan bodi tangkinya. Begitu semua sisi tertutup, mereka cat, pasang frame, pasang gardan, dan truk pun siap beroperasi tanpa perlu sesi curhat bocor di tengah jalan. Serius, lihat hasil akhirnya bikin mikir. Dengan alat sederhana saja bisa bikin tangki raksasa sekokoh ini. Jadi kalau ada tangki modern yang suka rembes, ya itu masalah hati, bukan teknologi. Agak nyesek kalau inget tangki BBM di negara tertentu yang warnanya merah putih itu. Yang di Pakistan dikerjakan manual, kuat, kokoh, anti drama. Yang di tempat lain sudah pakai mesin mahal, kadang tiba-tiba bocor sendiri di tengah jalan. Katanya kebetulan kok sering banget ya. Mungkin tangkinya tipe yang gampang baper dan suka nangis di jalan raya. Sementara itu di Pakistan, para mekanik ini memperlakukan tangki BBM 60.000 liter seperti proyek mainan kelas dewa. Plat besi raksasa dijemur dulu kayak lagi jemur karpet lebar. Nah, mereka ukur, marking, gunting pakai alat seadanya, lalu dipukul pakai palu godam yang bentuknya kayak senjata warisan leluhur. Satu kali ayunan saja sudah cukup membuat baja mikir ulang. Aku keras atau mereka yang keras? Kerjasamanya jangan ditanya. Ada yang mukul, ada yang nahan, ada yang injek, ada yang cuma berdiri sambil pura-pura penting, tapi tetap dihitung sebagai player aktif. Mereka saling gantian, saling teriak, tapi hasil akhirnya bikin insinyur Tiongkok menangis terharu. Membalik tangki 10 ton? Wah, kalau di tempat lain sudah panggil kren berlapis-lapis. Di sini? Cukup. Ayo bareng-bareng, geng. Tangkinya diputar kayak menggulingkan drum kerupuk. Begitu berhasil berdiri, semua langsung lega kayak habis bayar cicilan terakhir. Setiap plat disambung dengan presisi yang lahir dari pengalaman, bukan kalkulator. Sekat-sekat dipasang rapi, dilas tanpa putus, padahal posisi kerjanya jongkok seharian. Lutut mereka mungkin bukan dari tulang, tapi dari bahan yang sama dengan bodi tangkinya. Begitu semua sisi tertutup, mereka cat, pasang frame, pasang gardan, dan truk pun siap beroperasi tanpa perlu sesi curhat bocor di tengah jalan. Serius, lihat hasil akhirnya bikin mikir. Dengan alat sederhana saja bisa bikin tangki raksasa sekokoh ini. Jadi kalau ada tangki modern yang suka rembes, ya itu masalah hati, bukan teknologi.